Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kingdom, yaitu kingdom Monera dan kingdom Protista. Kita masuk ke kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Jadi kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel tunggal atau bersel satu yang prokaryotik. Artinya dia tidak punya membran inti. Monera berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata moneres, yang artinya tunggal. Karena tadi di atas disebutkan Monera itu bersel tunggal, makanya dinamakan moneres. Kemudian diubah menjadi Monera. Monera juga dikenal sebagai kingdomnya bakteri. Jadi jumlah bakteri itu sangat banyak sampai bisa disebut suatu kingdom atau kerajaan gitu ya. Oke, ada beberapa macam bentuk bakteri. Yang pertama kokus atau lingkaran. Jadi kalau lingkarannya cuma satu, namanya kokus. Kalau lingkarannya dua, namanya diplococcus. Kalau lingkarannya ada 5, namanya streptococcus. Terus kalau lingkarannya ada 7, namanya staphylococcus. Yang kedua, bentuk bacillus atau batang. Kalau cuma satu bacillus, kalau dua namanya diplobacillus, kalau 3 streptobacillus. Lanjut spirillum atau spiral, bentuknya kayak spiral gitu ya, keriting. Kalau cuma satu namanya spirillum, kalau banyak namanya spirosete. Kita lanjut ke struktur tubuh bakteri. Yang pertama ada kapsul, kapsul yang paling luar. Jadi kapsul adalah lapisan lendir yang berfungsi untuk melindungi sel terhadap dehidrasi. Dehidrasi artinya kehilangan cairan. Jadi si kapsul itu melindunginya, jangan sampai bakteri kehilangan cairan. Terus perlindungan terhadap fagositosis atau memakan dirinya sendiri. Dan fungsi kapsul yang lain adalah pertahanan diri. Yang kedua flagella, nih ekornya. Jadi flagella fungsinya untuk alat gerak bakteri. Kalau kita kaki untuk bergerak, kalau bakteri untuk bergerak menggunakan flagella. Yang ketiga ada namanya pili. Ya, pili yang melengkung ini. Nah, dia berfungsi untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika dalam peristiwa konjugasi. Konjugasi itu reproduksi pada bakteri. Kalau kita berkembang biak gitu ya, nah si bakteri juga bisa dengan cara konjugasi. Dia mindahkan materi yang ada di tubuhnya. Misalnya nih si bakteri nempel ke tubuh kalian. Nah supaya bisa nempel dia menggunakan pili. Nanti berkembang biak materi yang ada dalam tubuhnya dipindahin ke kita kayak gitu. Nah itu namanya konjugasi. Lanjut, dinding sel fungsinya memberi bentuk. Nah, yang buat dia berbentuk lingkaran, berbentuk kotak atau batang, atau berbentuk spiral itu kerja dari dinding sel. Selain memberi bentuk, dinding sel juga bertugas sebagai bahan pelindung. Kalau manusia kulit gitu ya. Terus dia juga mengatur keluar masuknya zat dan berperan dalam pembelahan sel. Jadi bakteri selain berkembang biak dengan cara konjugasi, dia juga berkembang biak dengan cara membelah diri gitu. Lanjut membran sel. Jadi fungsinya untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Terus ada mesosom. Mesosom adalah pabrik energi. Nah, supaya kita bisa beraktivitas atau si bakteri beraktivitas, bakteri butuh energi. Nah, energinya dibuat di tempat yang namanya mesosom. Yang berikutnya namanya DNA. Sama seperti manusia,
bakteri juga punya DNA. Fungsinya untuk apa? Untuk sintesis protein atau pemecahan protein yang nantinya akan membawa sifat ke keturunannya. Itu ya. Jadi misalnya manusia nih, manusia rambutnya keriting. Nah, itu nanti sifat keriting itu akan dibawa ke anaknya lewat apa? Lewat DNA. Lalu ada namanya plasmid. Plasmid artinya pembawa gen tertentu dapat ditransformasikan ke sel lain. Jadi plasmid ini cairannya yang membawa gen DNA tadi. Terus ada ribosom. Ribosom fungsinya sebagai tempat sintesis protein, yang memecahkan protein itu kerja ribosom. Lanjut, jadi bakteri bisa dimanfaatkan misalnya di bidang farmasi untuk membuat zat antibiotik, bisa menggunakan bakteri Streptomyces. Nama antibiotiknya tetracycline. Penyakit yang dapat diatasinya adalah infeksi bakteri kokus. Jadi bakteri yang bentuknya lingkaran-lingkaran, nah bisa diobatkan dengan tetracycline. Terus ada Streptomyces griseus. Nama obat antibiotiknya adalah streptomycin. Ini biasa digunakan untuk pengobatan disentri diare, tipes, dan TB tuberkulosis. Lalu ada Streptomyces aureofaciens atau nama obatnya aureomycin. Ini untuk mengobati pneumonia, infeksi mata, dan batuk rejan. Batuk yang sakit sekali, yang kering itu ya. Terus ada Streptomyces rhinosus. Nama obatnya teramycin. Dia sama untuk mengobati pneumonia, tipes, terus infeksi urogei thalia. Lalu bakteri yang berikutnya namanya Streptomyces fradiae untuk nama obatnya neomycin dan untuk mengobati TB atau tuberkulosis. Tahu ya TB atau tuberkulosis ya, yang batuk keluar darah itu namanya TB. Lalu ada namanya Streptomyces venezuelae. Nama obatnya chloromycetin dan itu digunakan untuk mengobati penyakit rickettsia. Lalu ada bakteri Escherichia coli atau E. coli. Fungsinya adalah membusukkan makanan dan menghasilkan vitamin K, juga vitamin B. Kita semua punya ya, di usus kita itu hidup bakteri yang namanya Escherichia coli. Kemudian pemanfaatan Monera di bidang non-farmasi, artinya bukan di bidang obat-obatan. Apa saja? Yang pertama di bidang pertanian. Bakteri nitrifikasi ialah bakteri yang akan membantu proses pembentukan senyawa nitrat dalam tanah. Bakteri yang mengikat nitrogen bebas meningkatkan kesuburan nitrogen bebas untuk meningkatkan kesuburan tanah. Contohnya Clostridium, Pasterianum, Rhodospirillum rubrum. Ya, bakteri-bakterinya. Karena kalau tumbuhan kacang-kacangan itu dia nggak ngirup oksigen tapi ngirup hidrogen. Nah, jadi ketika si tumbuhan menyerap nitrogen, dia dibantu oleh bakteri-bakteri ini. Bakteri yang diikat ke tanah, nah si nitrogennya diserap oleh akarnya lewat ini ya, mulut-mulut yang ada di akar, di batang, maupun di daunnya. Kemudian di bidang industri, yang pertama ada namanya Archaeobacter silunum. Ini untuk pembuatan nata de coco. Tahu nata de coco ya? Yang dari kelapa kenyal-kenyal kayak jelly. Kemudian ada namanya Archaebacteria. Ini digunakan untuk pencemaran misalnya tumpahan minyak. Jadi misalnya ada kapal yang membawa minyak dari tambangnya. Itu tambang minyak biasanya di laut ya. Nah, kapalnya mengalami kebocoran sehingga si minyak menutupi permukaan laut. Kalau membersihkannya secara manual atau hanya manusianya aja yang kerja, itu bakal butuh waktu yang sangat lama. Maka supaya cepat digunakanlah Archaebacteria. Jadi ketika Archaebacteria digunakan,
si minyak menggumpal, dan itu lebih mudah untuk dibersihkan dari permukaan laut. Lalu ada namanya Streptococcus lactis dan Streptococcus streamoris. Ini untuk membuat keju, yogurt gitu ya. Jadi makanan-makanan fermentasi dari susu menggunakan si Streptococcus. Lalu ada Lactobacillus casei dalam pembuatan keju dan yogurt, sama ya. Jadi Streptococcus lactis maupun Lactobacillus casei itu bisa untuk membuat keju, yogurt, dan bahan dari susu lainnya yang difermentasi. Selain menguntungkan, tadi itu kan contoh-contoh bakteri yang menguntungkan. Nah, sekarang ada juga bakteri-bakteri yang merugikan. Contohnya apa? Yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis. Ini penyakit bakteri yang menyebabkan penyakit TBC atau TB. Lalu ada namanya Clostridium pallidum. Ini menyebabkan penyakit tetanus. Jadi kalau kalian ketusuk besi berkarat, nah bakteri ini langsung masuk, menyerang sistem saraf kita. Akhirnya kita kejang-kejang sampai akhirnya meninggal. Lalu ada namanya Treponema pallidum. Ini menyebabkan penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Lalu Neisseria gonorrhoeae, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit kencing nanah. Ini juga pada sistem reproduksi manusia. Lanjut ke Diplococcus pneumoniae. Ini menyebabkan radang pada paru-paru. Lalu ada Pasteurella pestis. Dia menyebabkan penyakit pes. Ini yang disebabkan oleh tikus. Lalu ada Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada sapi. Lalu ada Pseudomonas cocovenenans. Dia bakteri yang menghasilkan racun asam bongkrek pada tempe bongkrek. Lanjut ada Clostridium botulinum. Ini menghasilkan racun botulinin pada makanan kaleng yang telah rusak. Makanya jangan pernah beli makanan kaleng kalau kemasannya udah rusak. Karena si Clostridium akan berkembang dengan sangat cepat. Dan berikutnya ada Pseudomonas cattleyae. Ini penyebab penyakit pada tumbuhan anggrek. Lanjut kita ke kingdom Protista. Jadi Protista merupakan makhluk eukariotik. Artinya dia mempunyai inti dan organel yang dikelilingi oleh membran. Ini namanya inti, terus yang ini organel-organelnya, yang di luar namanya membran. Terus Protista merupakan organisme eukariotik uniseluler yang hidup soliter atau berkelompok gitu ya. Apa saja Protista? Ada Protista mirip hewan, hanya mirip ya, bukan berarti dia hewan, dia hanya mirip hewan atau dikenal sebagai protozoa. Lalu ada Protista mirip tumbuhan, disebut sebagai alga, dan Protista mirip jamur. Kita masuk ke protozoa. Jadi Protista yang menyerupai hewan, hanya menyerupai, bukan hewan beneran, itu dikenal dengan nama protozoa, yang berasal dari kata protos, pertama, dan zoon, hewan. Protozoa terbagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada filum Rhizopoda, ada filum Ciliata, ada filum Flagellata, dan ada filum Sporozoa. Sekarang kita bahas masing-masing dari filumnya. Yang pertama Rhizopoda. Jadi kalau Rhizopoda dia bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia yang merupakan penjuluran protoplasma sel dan berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Jadi protoplasmanya yang ini itu bisa bergerak atau membuat si Rhizopoda bisa bergerak, contohnya pada amuba. Nah, pada amuba pergerakannya menggunakan kaki semu. Jadi dia bukan kaki sungguhan ya, hanya kaki semu yang terjadi karena adanya rangsangan makanan. Jadi ketika si amuba mendeteksi ada makanan, nah tubuhnya langsung bereaksi sehingga kaki semunya membuat amuba bergerak mendekati makanan atau menangkap si makanan. Makanannya apa? Makanannya berupa ganggang atau alga tadi
bakteri yang lebih kecil dari dia, ataupun sisa-sisa organik. Lanjut, filum berikutnya namanya Ciliata. Di situ ada gambar Paramecium sp. Nah, Ciliata bergerak dengan silia atau rambut getar. Jadi di tepian tubuh si Ciliata atau ini Paramecium itu kayak ulat kaki 1000. Dia punya kaki yang sangat banyak, tapi bukan kaki ya, disebutnya rambut getar. Artinya si rambut itu terus-terusan bergetar sehingga Ciliata bisa bergerak. Lanjut ke Flagellata. Jadi Flagellata bergerak dengan flagella tuh yang ekornya namanya flagella atau rambut cambuk. Nah, dia menggerak-gerakkan ekornya sehingga tubuhnya bisa bergerak maju. Terus ada Sporozoa. Sporozoa hidup sebagai parasit, artinya kalau dia hinggap di badan kita, dia untung, kita rugi. Ini kan ya, dia masuk ke dalam sel darah merah, terus mencuri nutrisi yang ada di sel darah merah. Nah, makanya si sporozoa termasuk ke makhluk hidup yang parasit. Lanjut alga. Algae atau alga mencakup semua organisme bersel tunggal maupun banyak yang memiliki kloroplas. Nah, dia punya kloroplas sama seperti tumbuhan, tapi dia bukan tumbuhan. Makanya disebut protista mirip tumbuhan. Jadi, karena dia punya kloroplas, si alga bisa melakukan fotosintesis. Nah, contoh-contoh alga ada chlorophyta atau ganggang hijau. Contohnya chlorella seperti yang kalian lihat. Ini dapat dibudidayakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Terus ada chrysophyta atau ganggang pirang. Misalnya di atom. Umumnya hidup sebagai plankton di laut. Di atom yang telah mati cangkangnya mengendap di dasar laut, membentuk tanah di atom atau tanah kersik yang dapat digunakan sebagai bahan penyaring air maksudnya, bahan cat dan bahan pelicin atau pada amplas. Kemudian ada Phaeophyta atau ganggang coklat. Contohnya sargassum seperti gambar. Hidupnya menempel di bebatuan sepanjang pantai berbatu daerah tropis. Ukurannya beragam dari yang kecil hingga yang mencapai panjang puluhan meter. Terus ada Euglonophyta, namanya tumbuhannya atau yang mirip tumbuhan namanya Euglena. Dia hidup di air tawar, dia bisa bergerak bebas. Terus dia juga punya klorofil untuk fotosintesis seperti tumbuhan. Lanjut, Pyrophyta atau ganggang api, contohnya Peridinium seperti gambar. Tubuh satu sel, gerakannya aktif, hidupnya di laut dan dapat mengeluarkan cahaya. Lalu ada Rhodophyta atau ganggang merah. Misalnya Eusuma spinosum atau kita lebih kenalnya sebagai rumput laut. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan agar-agar. Lanjut ke protista mirip jamur. Hanya mirip ya, bukan berarti dia jamur. Jadi, protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi. Jadi ada kingdom lain namanya fungi atau kingdom jamur. Itu dikarenakan struktur tubuh dan cara reproduksinya atau cara berkembang biaknya berbeda. Reproduksi jamur lendir mirip fungi, artinya pakai spora. Tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amoeba. Jadi meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip sama ganggang. Ini jamur lendir atau namanya Myxomicota. Tubuhnya seperti lendir, tanpa dinding sel, contohnya Fusarium. Lalu ada Oomycota atau jamur air. Dia memiliki ciri hifa tak bersekat. Nih hifa namanya nih yang panjang-panjang. Dinding selnya dari selulosa, contohnya Saprolegnia, gambar ini. Saprolegnia. Oke, itu penjelasan tentang Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Semoga bisa kalian pahami. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.